Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat, serta sobat belajar? Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata yang telah saya lakukan, yaitu membuat lingkungan fisik kaya teks di kelas. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk klik subscribe. Untuk Bapak, Ibu, dan semua yang menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like ya. Dan jika merasa video ini bermanfaat, share video ini ke teman sejawat, keluarga, saudara, maupun ke orang lain yang membutuhkan informasi berkait dengan topik yang akan saya paparkan kali ini. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian lingkungan kaya teks. Lingkungan kaya teks merupakan bagian penting dalam pengembangan budaya literasi di sekolah. Lingkungan kaya teks dimaknai sebagai lingkungan di mana anak-anak berinteraksi dengan berbagai bentuk bahan cetak, termasuk tanda-tanda, sudut belajar yang berlabel, cerita dinding, display kata, mural berlabel, papan buletin, grafik dan diagram, puisi, serta berbagai bahan cetak lainnya. Lingkungan kaya teks di sekolah diperlukan untuk menyediakan teks cetak yang digunakan untuk berbagai tujuan, membantu murid mengembangkan pengetahuan tentang bagaimana huruf, kata, kalimat, dan teks yang berfungsi mendorong interaksi antara guru dan murid dengan cara menciptakan lingkungan kaya teks bersama-sama. Dalam konteks pembelajaran, penyediaan lingkungan kaya teks juga dapat dioptimalkan melalui portofolio, unjuk karya, hingga sumber bacaan pengayaan. Semua bahan tulisan harus dipajang dan mudah dijangkau oleh murid secara fisik maupun visual, baik di dalam kelas maupun di sekitar kelas, sehingga apabila suatu lingkungan kelas disusun sedemikian rupa akan memberikan dampak yang lebih besar, lebih dari sekadar tulisan di dalam kelas, melainkan meningkatkan keseimbangan nalar murid. Adanya bahan kaya teks yang terpampang di dalam kelas akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengalami proses belajar literatif. Murid akan mendapatkan paparan bacaan di berbagai sudut sehingga meningkatkan peluang untuk membaca dan mengaktifkan daya berpikir murid. Kondisi belajar yang demikian dipercaya mampu meningkatkan kemampuan murid dalam hal komunikasi dan berpikir kritis. Dengan memiliki keterampilan berpikir kritis, murid diharapkan dapat membantu diri mereka sendiri serta komunitas di sekitarnya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan kedua mengenai strategi untuk membangun lingkungan kaya teks di kelas. Strategi untuk membangun lingkungan kaya teks di kelas meliputi pembuatan bahan fungsional untuk komunikasi kelas, pembuatan bahan kaya teks oleh guru dan murid, dan pembuatan pojok baca di kelas. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan satu persatu. Pembuatan bagan fungsional untuk komunikasi kelas. Tanda atau label yang berfungsi untuk mengomunikasikan informasi adalah sumber bahan kaya teks yang penting untuk bahan bacaan. Bagan fungsional sebagai sarana komunikasi kegiatan sehari-hari di kelas meliputi jadwal harian, daftar piket kelas, peraturan kelas, bagan kehadiran murid, dan berbagai teks komunikatif dapat berupa pesan, motivasi, dan lain sebagainya. Bagan fungsional untuk komunikasi kelas ini diletakkan di bagian depan kelas, mengingat fungsinya yang sangat penting dan berkaitan langsung dengan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pembuatan bahan kaya teks oleh guru dan murid.
Salah satu cara untuk menjadikan bahan kaya teks sebagai bagian dari lingkungan kelas yang diliterat adalah dengan memajang karya yang dibuat bersama oleh guru dan murid. Bahan seperti ini penting untuk menjadi sebuah contoh atau model pembelajaran. Bahan teks hasil kerja bersama dapat juga ditinjau secara berkala untuk dikembangkan menjadi teks baru atau rujukan karya mandiri. Karya yang dibuat oleh guru dan murid dapat berupa puisi, cerpen, komik, dan berbagai teks komunikatif, dapat berupa nama kelas, pesan, motivasi, tugas mata pelajaran, dan lain sebagainya. Bahan kaya teks yang dibuat bersama oleh guru dan murid ini diletakkan di bagian belakang kelas karena fungsinya yang lebih dominan untuk hiburan. Meskipun demikian, karya tersebut dapat menjadi wujud pembuktian atas pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya, pembuatan pojok baca di kelas. Fungsi pojok baca adalah untuk mendukung agar murid menjadi literat. Mereka harus diberikan banyak bahan teks dan kesempatan untuk mengeksplorasi dan bereksperimen dengan buku. Bila sekolah ingin agar murid mendapat akses langsung pada teks sastra dan non-sastra, sudut baca harus dikelola dengan baik. Berbagai studi telah membuktikan bahwa pojok baca yang dirancang dengan baik dapat secara signifikan meningkatkan jumlah murid yang terlibat dalam kegiatan bernapaskan sastra selama waktu rehat. Semakin banyak anak yang memiliki akses ke buku, semakin banyak mereka membaca dan akan menjadi pembaca yang lebih baik. Pojok baca diletakkan di bagian belakang kelas. Buku-buku yang diletakkan di sudut baca kelas adalah perpustakaan sekolah. Demikian aksi nyata yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.